dalam kasus skincare Niki dan Raza Glass ini ada orang kuatkah di balik ini? Adakah orang yang bermain di belakang kasus ini ya? Yes. Di dalam kasus ini prediksi ya. Ini prediksi saya ya. Yes, betul. Ini adalah Head of One. Head of One ini ada orang yang sedang bermain, lebih tepatnya adalah menuju sasaran. Jadi lebih tepatnya adalah ada orang yang sedang bermain di persidangan Niki, lebih tepatnya gitu. Menuju sasaran apa, Bang? Menuju sasarannya lebih tepatnya adalah permasalahan dengan Niki sebenarnya. Ya kita lihat ya. Apa? Tuh kan, benar kan? Apa? Nih. Ini adalah Seven of One. Seven of One ini adalah orang yang sedang bermain dan orang yang sedang ingin target dan tujuannya tercapai. Ya lebih tepatnya adalah ini permasalahan dia dengan Niki sebenarnya. Jadi ada aktor atau dalang di belakangnya kasus Niki ini sebenarnya. Aktor intelektual bisa dibilang, Bang. Yes, betul. Dia lumayan kuat di negeri ini atau dia ada masuk dalam skincare juga kah atau di luar skincare? Oke. Yes, dia adalah orang yang kuat di skincare. Makanya tadi lebih tepatnya saya bilang bahwa ada orang yang sedang bermain di sini sebenarnya. Sangat ada orang yang sedang bermain. Gitu. Itu apa, Bang? Tadi dia temanya atau dari foto tersebut apa, Bang? Mengisyaratkan. Jadi mengisyaratkan ada orang yang sedang mengintervensi ini. Intervensi persidangan di sini. Nah, jadi ada seorang yang ingin mengintervensi persidangan ini. Jadi lebih tepatnya ada orang, ini ada orang behind-nya di belakang. Dan ini adalah orang yang sedang bermain dengan persidangan ini. Jadi bisa dibilang netizen dan juga yang para ibu-ibu atau yang teman-teman sahabat Niki, benar dong kalau Niki itu dikriminalisasi ya? Prediksinya gimana? Prediksinya saya lagi, ya betul. Ini adalah tower. Lebih tepatnya adalah Niki ini bukan bisa dibilang kriminalisasi, atau lebih tepatnya ada orang yang sedang bermain dengan persidangan Niki. Jadi bukan kriminalisasi, tapi lebih tepatnya adalah orang yang mempunyai misi untuk menjatuhkan Niki sebenarnya. Gitu. Kenapa, Bang menjatuhkan Niki? Karena Niki lumayan vokal untuk ibaratnya yang membuka tabir yang buruk dari skincare atau yang lain sebagainya. Yes, betul. Karena Niki adalah orang yang sangat frontal dan dia ini adalah kartu death. Ini kartu death di mana orang yang sangat frontal dan orang yang bisa dibilang adalah orang yang bisa melaporkan atau berbicara dengan kebenaran. Ini seperti itu. Jadi ya karena Niki ini adalah orang yang sangat bisa dibilang tidak ada maksud dan tujuan untuk satu permasalahan. Kalau dia bilang itu benar ya dia akan bilang benar. Kalau dia bilang itu salah ya dia akan bilang salah. Bang, sebenarnya sosok Niki ini sebelum terjun ke dunia entertain, boleh kita flashback sedikit ya. Seperti apa sih, Bang, sosok Niki? Oke, ini adalah Word. Niki ini Word ya. Word adalah satu keberuntungan yang bagus, dan Niki ini adalah orang yang sangat kerja keras. Jadi Niki ini sebelum dia menjadi seorang entertain ini dia seorang yang pekerja keras dan dia mempunyai target yang selalu tercapai. Jadi lebih tepatnya adalah apa yang dia inginkan bisa tercapai dengan mudah. Karena dia mempunyai sifat di mana apa yang dia kerjakan itu biasanya langsung membuahkan hasil. Jadi Niki ini adalah orang yang sangat pekerja keras. Itu kan sikapnya. Terkait sifatnya yang meledak-meledak emosional itu emang dari dulu kah atau gimana? Ya, itu dari dulu. Ini adalah Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah memang sudah karakter Niki sebenarnya, yang selalu belak-belakan intinya. Dan ya dia gampang sekali tersulut lah ya. Tapi ada dasar sebenarnya. Dia tuh tersulut biasanya untuk membela teman, untuk membela saudara atau apapun itu, atau apalagi membela keluarga besarnya mereka. Gitu. Ini kita masuk orang yang jujur, yang fair lah untuk mengungkap ya, kalau itu benar, salah itu salah. Gimana, Bang? Ya, betul. Niki adalah ini adalah moon. Moon ya. Ini artinya adalah suatu prasangka di mana ada orang bermain di belakang. Jadi intinya gini, Niki ini orang yang sangat bisa dibilang sangat jujur, dan dia itu bisa omongannya dia bisa dipertanggungjawabkan intinya. Jadi bukan hanya dia asal ngomong sebenarnya. Emang dia tuh punya fakta sebenarnya apa yang dia omonginnya. Cuman itu cara dia membicarakannya, cara dia mengeluarkan pendapatnya itu kadang-kadang
banyak sekali yang menyinggung orang-orang yang di sekitarnya. Hanya itu aja sebenarnya. Cuman apa fakta yang diomongin itu benar, gitu. Bukan fakta yang bohong atau mungkin fakta yang mengada-ngada itu enggak. Gitu. Bang, tadi saya ngeliat Gas Drama sempat sejenak berhenti itu berarti emang benar ya Niki itu orangnya benar seperti itu. Ya, Abang sempat tadi berdiam sejenak, tutup mata dan seperti itu. Betul, kan? Niki memang karakternya seperti itu. Jadi intinya memang sudah tidak bisa dirubah karakter Niki. Ya tapi nanti kita lihat ya dengan persidangan ini setelah dengan proses yang dia jalanin atau dengan pesakitan yang dia jalanin, mudah-mudahan ada bisa membuat dia menjadi seorang yang lebih berubah, untuk tidak terlalu frontal, tidak terlalu belak-belakan. Jadi setiap apa yang diomongin tuh, apa yang diucapkan tuh harus dipikirkan dulu. Sebenarnya Niki itu sosok yang kuat gak sih Bang sebagai seorang ibu dari anak-anaknya? Yes, Niki ini adalah seorang sosok yang sangat kuat sekali dan bisa dibilang adalah orang yang ini adalah ya lebih tepatnya orang sebagai seorang yang pemikir lah intinya ini. Ini seorang yang pemikir, jadi dia tuh orang yang sangat kuat, orang yang punya prinsip, orang yang punya karismatik, dan dia orang yang sangat kuat. Ya itu dia, makanya dengan kasus ini juga kita tidak pernah melihat Niki itu mengeluh ya, maksudnya tidak pernah kita melihat Niki ini down terlihat, tapi sebenarnya dia down karena dia kan dia seorang biar gimana juga dia seorang ibu, dia seorang wanita, gitu kan, pasti ada down, tapi dia tidak menunjukkan posisi downnya dia seperti apa. Jadi dia emang bisa menutupi itu. Bang, terkait banyak yang ibaratnya menyerang dia lah saat dia sebelum dan sesudah dia masuk jadi seorang pesakitan. Niki gimana menyikapinya Bang dari Tarot sendiri? Dari serangan-serangan lah. Dari serangan-serangan. Musuh-musuhnya ini. Ini adalah King of Pentacle. Dia tahu ini akan menjadi permasalahan di mana akan berujung di pengadilan. Lebih tepatnya adalah Niki sudah bisa membaca dengan proses-proses dengan somasi-somasi yang dia dilayangkan oleh pelapor ke Niki, bahwa Niki itu adalah orang yang akan jadi tertuduh nantinya, dan dia sudah siap sebenarnya dengan segala konsekuensinya. Ya intinya adalah Niki itu adalah orang yang sangat kuat lah ini dengan segala konsekuensinya dia. Gitu. Bang, kita tarik benang merah kesimpulan. Apa yang dari semua kartu Abang baca prediksi, gimana menurut Abang sebagai? Aku tarik benang merahnya dari kartu Niki ya. Jadi kartu Niki ini dari hasil prediksi aku ditaruh tentang Nikita Mirzani. Nikita ini adalah orang yang sangat kuat sekali, orang yang sangat struggle. Dia juga punya prinsip. Jadi inilah yang membuat orang jadi banyak yang tidak suka sama dia. Banyak ucapan-ucapan dia yang sangat menyinggung orang, banyak ucapan-ucapan dia yang sangat bisa dibilang menjadi kontroversi, yang akan menjadi backfire untuk Niki sendiri. Karena itu tadi, Niki ini adalah tipikal orang yang bisa dipertanggungjawabkan omongannya dia. Dan ya itu tadi, karena itulah orang selalu banyak sekali yang mendompleng atau banyak sekali orang yang ingin nama Niki ini rusak.